Pas. Jadi target saya pengen maksimal itu rata lah semua berbuah itu kurang lebih 1 tahun lagi. Iya. Jadi saya kan menghitung waktu, Pak. Berpatu dengan waktu. Waktu berjalan terus, makanya persiapan nanti pas saya purna bakti ya adalah saya udah mulai bisa memanen alpukat. Jadi gitu kalau ke teman-teman PNS lah umpamanya yang sudah mau dekat-dekat mau pensiun itu harus bisa benar-benar menghitung waktu. Jadi jangan sampai pas pensiun apa yang harus kita kerjakan, dapat apa yang namanya dari taspen dan jangan dipakai belajar habis. Akhirnya gulung tikar pegang kepala gini. Kalau saya nanti gini-gini harus disiapkan dari sekarang gitu ya. Sekarang kan kegiatan ke kantor untuk menjalankan tugas gitu ya. Hiburan dan persiapan nanti setelah pensiun. Sebab nanti kan kalau tidak disiapkan dari sekarang setelah pensiun ngapain? Baru mau mencoba. Baru mau mencoba. Nah, saat itu ketika pensiun dana masih ada, tapi karena mencoba ya hasilnya belum tentu ada akhirnya ya. Makanya program saya itu gitu ya. Sekarang banyak mengadakan eksperimen dari mulai ini dengan Pak Haji dengan Mas Coba ini alpukat. Nanti bisa dilihat ya hasilnya. Kemudian ini bisa di kebunnya nanti. Nah selain itu juga kambing. Nah itu kambing juga. Iya, jadi eksperimen terus. Jadi bukannya tapi sih semua untung terus, tapi manakala kita masih tugas ya untuk menggantikan yang rugi-ruginya itu, yang kalau tidak berhasil kan masih punya gaji. Kalau udah pensiun kan dari mana? Makanya saya lihat rekan-rekan yang sudah pensiun tidak mempersiapkan diri dari sebelumnya. Makanya banyak yang belum tikar, udah uang segitu-gitunya dipakai uji coba rugi, akhirnya susah, kasihan bener. Makanya ke orang Cidahu dan sekitarnya, kalau ada lahan kosong ya ayolah sama-sama belajar. Kalau pengen tidak mau mengeluarkan uang, yang penting ada lahan, yuk kerjasama yang sama-sama yang sehat. Lahan. Pokoknya saya udah siapin ribuan alpukat. Kalau kita lihat di daerah kita ya, Cidahu, Parakan Salak, Bojong Genting itu kan banyak lahan-lahan kosong itu ya, hanya tumbuh ilalang gitu ya. Seperti kan, waduh ini karunia dari Allah, lahan yang begitu luas tidak dimanfaatkan. Nah ini jalan keluarnya ini bisa Pak Haji. Terus alpukat itu lebihnya gini Pak, pohon besar ya bisa istilahnya kita misalkan punya lahan 200 meter Pak. Nah rencana buat anak cucu kita buat rumah. Nah daripada cucu kita masih kecil, tanamin aja dulu alpukat. Ada 2 Pak. Nanam alpukat itu, 1 meningkatkan daya beli tanah, kedua harga tanah, ya kan. Keduanya alpukat itu memang 3 tahun 4 tahun mau dipakai bangunan, salah satunya tanaman besar bisa didongkel Pak. Bisa dipindahin. Bisa dipindahin kalau alpukat enaknya itu. Terus Mas kalau itu usianya alpukat berapa tahun Mas? Ya kurang umurnya alpukat dari mulai tanam sampai biasa kan suka mati ya. Kalau kayak pohon-pohon duku kan lama. Gitu. Kalau alpukat berapa tahun? Ya mungkin bisa 100 tahun Pak. 100 tahun. Oh bisa 80 tahun kalau sama kayak pohon-pohon yang keras-keras gitu. Alhamdulillah kalau gitu mah tuh bisa diwariskan ke anak-anak. Jadi kita menanam itu bukan untuk kita saja. Kita kan punya anak, punya cucu, punya bau dan selanjutnya gitu ya. Memandang bahwa hasil ini akan terus mengalir pahalanya. Pak Haji menanam pohon ya, saat ini menanam pohon. Kita meninggal, tetapi di situ mendapatkan kocoran pahala gitu. Dari mana ternyata anak kita yang
memakan buah alpukat ini, berdoa kepada kita, berdoa kepada bapaknya, berdoa kepada kakeknya, terus karena alpukat ini Pak di benak masyarakat Indonesia taunya alpukat kayak itu kan cuma di jus, makanan gitu, padahal bukan Pak, berbagai untuk obat Pak, semua namanya obat kecantikan dasarnya alpukat Pak. Jadi kalau alpukat Niki ini apa makannya aja kayak makan pisang gitu Pak. Jadi kalau alpukat yang standar kan kayak pisang, kayak pisang mengelupas. Terus di ininya bisa dijulukin kan kembang meja, artinya kembang meja makan itu. Jadi makan alpukat Niki itu nggak usah pakai apa-apa Pak. Jadi udah komplit rasanya, manisnya, itunya segala macamnya udah nggak usah pakai gula lagi, nggak usah Pak. Itulah kelebihan alpukat itu dari Allah ya untuk kita. Dan gini lagi Pak ya, prinsip tani itu, orang tani itu ya, kalau kita mau berbagi ya, mau ngasih oleh-oleh, beli terhitung kan Mas ya, harganya berapa, sekilo umpamanya 20.000, 30.000, ngasih paling jadi ini 50.000 kan kehitung uangnya. Kalau namanya kita bertani, ada tetangga ya cabai, kita bisa berbagi, ada alpukat, itu nggak ngeberasa ya, tidak rugi, nggak menghitung nominal. Ya seperti yang sayur bonteng ya, apa yang sayuran bonteng, kecim itu kan, kalau itu kan nih tetangga mau, kalau kita sengaja beli ngasih buat tetangga berapa uang, tapi kita kalau hasil dari tani nggak menghitung uang. Itu diantara kemurahan hati petani itu. Jadi nggak menghitung berapa harga Bang, yang penting ya kita berbagi dengan warga sekitar lah yang membutuhkan. Selain yang tadi ilmu, kalau yang mau menanam gitu. Itu kan kayak kemarin hubungan Pak. Jadi mau anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek bisa Pak ngehubung gitu kan. Ini saya kasih itu Pak 100 rupiah satu atau 150. Jadi membuat lapangan pekerjaan. Itulah itu Pak, betul salah satunya gitu kan. Yang penting ada kemauan itu aja. Yang penting ada kemauan, insya Allah. Jadi intinya begini Pak ya, baik siapapun juga yang ada minat lah ya, mau bertani ataupun bapak ini umpamanya ikan-ikannya mau pensiun, mau berbagi ilmu, datang aja ke sini, jangan malu-malu lah. Di sini ada ahlinya nih, insinyurnya Mas Togar nih, ada Pak Haji Ridwan, datang aja ke sini, nanti insya Allah kita berbagi ilmu. Karena berbagi ilmu itu tidak ada putus-putusnya ya. Ngasih uang sekali itu sudah dimakan selesai. Kalau ilmu kan terus gitu, itulah manfaat dari ilmu gitu. Jadi dia keterangan juga kan, dalam hadis juga dikatakan tidak mata Ibnu Adam itu kan, ilmu itu tidak akan putus pahalanya. Tidak mata Ibnu Adam in kotong amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin. Sodakohnya ini hasil kami di sodakoh. Ilmin yuntafa'u bi. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Mas Togar, Pak Haji Ridwan, Pak Haji Dadang tahu bagaimana cara mengelola ini. Ilmunya diberikan kepada orang lain. Yuk belajar menanam. Jadi pemahamannya bukan hanya mengajarkan ilmu sholat saja, ilmu dunia juga kan. Kita untuk mengangkat tangan harus pakai tenaga, tenaga itu harus makan. Makanya di situ bahasa kata ilmu itu luas, tidak terbatas hanya sebatas ilmu agama saja. Jadi ilmu ekonomi juga termasuk di dalamnya ilmu yuntafa'u bihi. Awaladun sholihun yad'ulah. Kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita tadi dari apa gitu, dari alpukat. Ini siapa yang menanam? Ini kakek yang menanam dulu. Allahumma gfir lahu. Itu waladun sholihun yad'ulah. Alhamdulillah. Mas izin aja ngelipat di saun lah di sini aja. Kalau lagi libur gitu. Kalau lagi tugas. Kalau udah masuk ya libur ya libur. Enak makan Pak. Enak. Ini kayak enggak harus mengkilap. Ini juga enak melihat hasilnya di saung begini.
alat ini alat seperti ini, harusnya seperti ini. Ya. Itulah bincang-bincang saya dengan Pak Haji Dadang, dengan Pak Haji Ridwan dan Mas Togar. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan Mas Togar ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang menonton tayangan ini, jika penasaran ingin bertanam cabai, ingin bertanam alpukat, bisa langsung datang ke Pak Haji Ridwan, Pak Haji Dadang, dan ada Mas Togar. Itu ini aja base campnya ini. Ya, base campnya di Kampung Jaya Bakti, Kampung Salagadog, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Sama-sama, nanti kalau ini mah boleh datang ke sini lagi. Oh, insya Allah sambil ngeliwat gitu ya. Yuk Mas Togar, sekali-kali main ke sana ya. Insya Allah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.